penting maknanya sama. Ar-rajulu dan al-mar'u maknanya seseorang. Tergantung agamanya itu dengan the old friend, teman dekatnya, dengan the best friend, teman terbaiknya. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang agamanya itu tergantung dengan agama temannya. Fal yangdur, maka selektiflah, kata Nabi. Fal yangdur man yukhalil. Siapa teman dekat kamu? Siapa mertua kamu? Siapa istri kamu? Maka itu semuanya, siapa guru kamu, siapa murid kamu, itu adalah teman-teman dekat kita. Maka di dalam hadis ini, sebelum kita masuk kepada penjelasan, penjabaran, description hadis ini, maka kita masuk kepada ilmil hadis. Karena manhaj kita manhaj al-muhaddisin, tidak mengambil hadis kecuali mengetahui kesahihannya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Zuhair ibnu Muhammad an Muhammad ibni Marwan an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi. Maka sanad dari hadis ini sanad yang hasan. Karena Zuhair ibnu Muhammad rawi yang thiqah, namun Muhammad ibnu Marwan telah dikatakan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi. Dan pujian dari Abu Hatim la ba'sa bihi menunjukkan bahwa orang ini saduq, maka hadisnya hadis yang hasan. Dan hadis hasan di bawah hadis yang sahih, namun tetap diamalkan. Berbeda dengan hadis yang dhaif yang dibuang, tidak diamalkan. Maka di dalam hadis ini, hadis yang sanadnya hasan, dan tadi kami bilang hadis hasan bisa diamalkan. Dan para ulama al-muhaddisin dari zaman Doeloe, zaman dulu, sampai this time, zaman now, mensahihkan hadis ini. Maka hadis ini telah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di sunannya ataupun jamaknya. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadza hadisun hasanun gharib. Maknanya hadis hasan lidzati. Dan disahihkan oleh muhaddisin zaman now. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh kami al-muhaddis dari Yaman, Muqbil ibnu Hadi al-Wadi'i, mensahihkannya di kitabnya Jami'us Sahih. Maka dari segi kesahihan hadis ini, la syakka wala raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Disahihkan oleh para ulama dan sanadnya hasan. Setelah kita mengetahui hadis ini sahih, maka marilah kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari makna-makna hadis ini. Karena manhaj kita tidak mensyarah hadis, tidak mengambil faidah dari hadis, kecuali telah diketahui hadis ini sahih, dan kita tidak menerima hadis-hadis yang dhaif. Maka karena hadis ini hasan, termasuk dari hadis-hadis yang diamalkan, maka faidah dari hadis ini, barakallahu fikum, Nabi mewanti-wanti kita, almar'u ala dini khalilih. Agama seseorang, selamat agamanya di dunia ini tergantung kepada the old friend, teman dekatnya, baik berupa istri, baik berupa mertua, baik berupa teman sejawat. Karena bisa jadi teman sejawat, the old friend namanya, teman seia sekata, dia lebih baik daripada saudara kandung yang keluar dari rahim ibunda bersama. Dan ini sesuai dengan ucapan Arab, masalul Arab ataupun pepatah Arab, rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Bisa jadi saudara kamu yang menjadi the old friend, teman kental seia sekata, bisa jadi dia itu lebih kuat daripada saudara-saudara kamu yang keluar dari rahim ibunda. Dan itu kenyataannya. Kita mempunyai saudara syakik, saudara dari kandung, namun mereka sibuk dengan keluarganya dan mereka sibuk dengan dunianya, akhirnya tidak akrab dengan kita. Namun bisa jadi orang yang kita ini dari Bandung, dia dari Kendari, namun dipersatukan karena Allah, dipersatukan dari akidah dan manhaj yang sama, maka persatuan dari
ukhuwah bisa melebihi dari saudara-saudara yang keluar dari rahim ibunda kita. Dan itu kenyataan. Maka saudara-saudara kita yang lebih besar dari kita, ada yang kolonel, ada yang AKBP dan sebagainya, maka mereka hidup dengan istri mereka dan anak-anak mereka, sibuk dengan dunia mereka. Dan kita sibuk dengan dunia kita. Maka tidak terjadi hubungan yang dekat. Namun dengan saudara-saudara kita seiman, sama semanhaj dan seakidah, maka kita saling membela. Untuk Allah, kita bersatu di masjid, mentransfer ilmu, dikarenakan Allah. Maka rubba akhin laka lam talidhu ummuk, bisa jadi teman kental, the old friend, bukan disebabkan karena rahim. Bahkan saudara-saudara syakik ataupun rahim justru jauh hubungannya dengan kita. Maka kembali kepada hadis Nabi, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Bahwa seseorang tergantung agamanya kepada teman dekatnya. Maka please beware, caution, hati-hati, selektiflah dalam mencari teman. Baik teman sebagai teman kental, teman sejawat, seia sekata, ataupun teman dari istri, karena dia istri kita, teman sejoli kita, ataupun mertua, bapaknya istri, ataupun teman dari keluarga seperti anak-anak kita yang butuh bimbingan kita. Maka hati-hatilah, selektiflah dalam mencari teman. Maka kita langsung masuk kepada tema akibat buruk dikarenakan tidak selektif mencari teman. Maka dari keburukan seseorang dikarenakan tidak selektif mencari teman, yang pertama, jika dia salah mencari teman, maka akan berbuat buruk kepadanya bagaikan bumerang. Duduk dengan para penyamun, duduk dengan preman-preman pasar, ataupun perempuan duduk dengan para pelacur misalnya. Maka meskipun dia bukan prostitution, meskipun dia bukan perampok dan pembegal, hanya duduk dengan mereka dan kenal dengan mereka, maka karena salah mencari teman, duduk dengan mereka meskipun hanya duduk main kartu, tidak duduk merencanakan untuk perampokan, maka ini akibat buruknya. Yang pertama, salah memilih teman, membuat bad reputation baginya, membuat namanya menjadi terpuruk dan buruk. Dan ini sesuai ucapan Nabi di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari, mathalul jalisi saleh wa jalisi su kahamilil misk wa amal jalisus su kanafikhil kir, imma yuhriqa thiyabak wa imma an ya'tiya rihan muntina. Di dalam hadis ini disebutkan, berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang-orang yang tidak selektif dan salah mencari teman bagaikan seseorang yang mencari teman tukang timpa besi. Orang-orang yang membuat besi, maksudnya baik teralis besi las, atau yang lebih parah lagi dan yang diinginkan di sini maknanya adalah penimpa besi seperti pembuat pedang dan yang lainnya. Maka orang-orang yang duduk mempunyai teman pembuat penimpa besi, pembuat golok, pembuat parang dan yang lainnya, maka dia itu dipanaskan, dibakar. Maka abu pembakarannya itu seperti disebutkan di ilmu kimia, karbon monoksida. Maka karbon monoksida CO2 sangat beracun. Maka dia akan merasa pusing duduk di dekat pembakaran tersebut, dan muntah dan mual dan keracunan. Itu dari segi udara yang ada. Maka disebutkan oleh Nabi, permisalan orang-orang yang salah duduk, salah mencari teman, salah mencari the old friend, the best friend, seperti seseorang yang mempunyai teman penimpa besi. Dia duduk di pabriknya menimpa besi, maka CO2, karbon monoksida, memenuhi ruangan, menjadi penyakit. Dan di dalam hadis disebutkan,
Ima an ya'tiya rihan muntinah, selain tadi membuat sesak nafas, juga membuat bajunya menjadi bau dari pembakaran. Dan lebih parah itu, an yuhrika saubak, bisa jadi di saat dipukul besi, lompat besi itu masuk kepada baju kita, terbakarlah baju kita karena lempengan besi yang terbakar dan kulit kita. Maka ini diartikan, kata Nabi, orang yang salah selektif, tidak selektif mencari teman, maka akan merugikan dirinya sendiri seperti bumerang. Maka akibatnya, imma dia itu mempunyai baju yang bau busuk dan udara yang penuh dengan karbon monodioksida, dan juga bahkan lebih parah terbakar bajunya dan kulitnya, menandakan akan mendapatkan bad reputation di dunia. Seperti tadi contohnya, dia mempunyai teman para preman di pasar, maka meskipun dia tidak mencuri dan merampok, namun dengan duduknya dengan para preman hanya sekedar main kartu tanpa judi juga, maka di saat terjadi penggerbekan karena ada toko emas yang dirampok, maka akhirnya itu siapa itu? Disuruh diam. Maka di sini disebutkan bahwa terjadi perampokan di toko emas di pasar, semua yang bertato, semua preman-preman diangkut. Dan dia, karena dia banyak bergaul dengan mereka dan polisi membutuhkan information, maka akhirnya dia yang salah mencari teman ini tercaiduk juga, diangkut ke polisi untuk diambil informasi. Akibatnya dia mempunyai bad reputation. Maka itulah dari mafsadah, keburukan akibat buruk yang pertama. Maka please jangan sekali-kali duduk dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Duduk dengan orang-orang yang merupakan penduduk dari negeri-negeri yang buruk, tetapi bergaulah dengan orang-orang yang baik. Ini yang pertama dari mafsadah, menjadikan bad reputation baginya. Namanya menjadi buruk. Kenal fulan ibnu fulan? Oh iya kenal. Yang sering belajar dengan kita ngaji, iya. Namun kok buruk sekali dia. Apa? Duduknya di pasar, bersanding dengan orang-orang yang bertato, merokok dan sebagainya. Maka namanya menjadi buruk. Dan yang kedua, covering for the guidance. Karena salah memilih teman, akhirnya orang ini ditutupi, dihijabi dari hidayah. Maka awas, salah memilih teman akan menyebabkan terjauh dari hidayah. Gambarannya, sebelum kita masuk kepada pendalilan hadis misalnya, gambarannya adalah seseorang yang berteman dengan orang-orang yang tidak sholat berjamaah atau bahkan tidak sholat. Maka di saat waktu adzan, dia mendengar adzan, dia ingin pergi ke masjid, melihat saudaranya. Kenapa buru-buru? Tenang saja, duduk. Kita masih makan, kita masih minum, kita masih merokok. Akhirnya dia mau keluar dari lingkaran main kartunya dan gaplehnya dan sebagainya. Akhirnya, oh ya bentar lagi masih menunggu qomat. Akhirnya bablas. Lewat adzan, lewat qomat, lewat sholat berjamaah. Gara-gara duduk dengan mereka orang-orang yang salah. Itu gambarannya. Maka hidayah tidak bisa masuk kepadanya. Maka dalil yang paling kuat adalah, berapa menit lagi tolong dikasih tahu agar kita bisa improvisasi waktu. Berapa? Seperempat jam lagi? 12 menit lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa improvisasi 12 menit, dalilnya begini-begini, selesai. Maka dari pendalilan di dalam hadis Abi Thalib, kisah mati